Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Bapak Dr. Dedi untuk menjelaskan kepada kita semua materi pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya, karena saya sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint. Oke, saya harap screen saya sudah kelihatan jelas di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Narion yang mengundang saya untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih Pak Yusuf bersama dengan kawan-kawan yang sudah berdiri lelah mempersiapkan acara ini. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara sekalian partisipan yang sudah hadir pada malam ini. Saudara, ini satu materi yang panjang dan tidak mungkin saya jelaskan semua karena materi yang saya bahas malam ini adalah paper saya atau tulisan saya, book chapter, di dalam buku Kristologi yang diselewengkan itu diprakarsai oleh Dr. Nathan Silalahi Junior, Ketua STTHMI Jakarta, dan ada sejumlah penulis termasuk saya salah satunya. Judul yang sekarang Bapak Ibu lihat di screen itu adalah judul tulisan saya di dalam buku itu, dan panjang naskah saya ukuran A4 itu 19 halaman. Nah, saya biasa khotbah kalau saya siapkan 4 halaman itu sekitar 40 atau bahkan 1 jam itu bisa deliver 4 halaman. Artinya tidak mungkin saya menjelaskan segala sesuatu yang merupakan hasil penelitian saya, hasil riset saya, yang saya tuangkan di dalam paper itu. Jadi saya sarankan supaya nanti Bapak Ibu bisa membeli buku itu dan membaca secara detail, karena saya tidak akan presentasikan data-data secara detail di sini. Waktunya terlalu singkat untuk saya bagikan melalui kesempatan ini. Jadi saya bermaksud hanya untuk menjelaskan kepada saudara prosopologi itu apa, kemudian kenapa membaca Alkitab dengan metode prosopologi itu penting, dan bagaimana metode itu ketika diterapkan untuk membaca Injil Markus itu akan memperlihatkan kepada kita aspek-aspek dari dalam teks yang mungkin selama ini kita tidak aware ya, kita tidak sadari atau kita tidak lihat saat membaca teks. Jadi saya menggunakan metode ini untuk membaca khususnya ada 2 teks kunci di dalam Injil Markus, dan penelitian ini sebenarnya dilakukan secara khusus untuk membantah ajaran dari Dr. Erastus Sabdono. Nah, di dalam presentasi materi saya, saudara-saudara, saya tidak akan terlalu sering menggunakan gelar beliau ketika menyebut namanya. Itu sesuatu yang sah saja karena ini satu diskursus atau satu penyampaian materi secara akademik. Jadi biasanya itu gelar itu tidak disebutkan sesering mungkin. Meskipun kita di Indonesia itu kalau tidak nyebut gelar itu dianggap tidak sopan ya. Tapi di dalam forum semacam ini itu merupakan sesuatu yang sah. Nah, saudara, untuk kesempatan yang ringkas ini, saya akan bahas bagi saudara sekalian 4 poin, dan itu akan saya lakukan secara cepat saja. Nanti saya berharap Bapak Ibu bisa mempertajam materi ini. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, itu bisa disampaikan melalui sesi tanya jawab. Yang pertama kita akan bahas tentang apa yang saya sebut sebagai Yesusanitas dari Dr. Erastus Sabdono, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, saya akan kasih penjelasan secara ringkas tentang metode eksegesis prosopologis itu apa, dan bagaimana metode itu dielaborasi kembali di kalangan kesarjanaan perjanjian baru masa kini. Kemudian yang ketiga kita akan lihat secara sekilas tentang gelar Kurios atau gelar Tuhan di dalam Injil Markus. Dan yang keempat kita akan menerapkan metode ini untuk membaca 2 teks, tapi saya kira waktunya tidak akan cukup. Jadi saya hanya akan kasih contoh dengan menggunakan metode ini membaca Markus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nanti kalau ada pertanyaan tentang Markus pasal 12 itu bisa disampaikan melalui tanya jawab. Jadi itu adalah poin-poin pembahasan kita malam ini. Pertama kita mulai dari Yesusanitas dari Dr. Erastus Sabdono.
Nah, istilah Yesusanitas itu tidak biasa didengar tiap hari di kalangan kekristenan di Indonesia. Tapi istilah itu saya dapatkan dari dua profesor perjanjian baru dari Dallas Theological Seminary, Profesor Daryl Bock dan Profesor Daniel Willis. Itu dua orang yang sangat terkenal di dalam studi perjanjian baru. Mereka menulis buku berjudul Dethroning Jesus, dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Momentum, dan mereka menggunakan dua istilah. Yang pertama itu Christianity, yang diindonesiakan menjadi Kristianitas, dan yang kedua Jesusanity, yang diindonesiakan menjadi Yesusanitas. Nah, Yesusanitas itu adalah istilah yang mereka gunakan untuk membuat kategori pandangan-pandangan di dalam kekristenan yang menolak ketuhanan Yesus. Jadi Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya Mesias, hanya utusan, Yesus itu hanya seorang guru moral, Yesus itu hanya seorang pembuat mujizat atau nabi apokaliptik, tapi dia bukan Tuhan yang sejati, dia bukan Allah yang sejati. Jadi itu adalah istilah Yesusanitas, adalah istilah yang digunakan untuk merangkum pandangan-pandangan yang beredar di dalam tubuh kekristenan, khususnya di dalam kalangan liberal, termasuk juga di kalangan para bidat yang Unitarian, seperti Saksi Yehova, seperti Socinianisme, seperti ajaran Dr. Erastus Sabdono. Itu dikategorikan dengan sebutan Yesusanitas. Jadi lain kali, Bapak Ibu kalau dengar ada orang yang bilang Yesus bukan Allah sejati, atau Yesus bukan Yahweh, atau Yesus bukan Tuhan yang sejati, saudara sudah tahu orang itu ada di dalam kelompok yang mana. Dia ada di dalam kelompok Yesusanitas. Nah, ajaran-ajaran dari Dr. Erastus Sabdono itu persis menggambarkan Yesusanitas di dalam seri logosnya yang bertubi-tubi dan yang dipublikasikan melalui YouTube, dan itu menjadi konsumsi publik. Ya, meskipun ngeles bahwa itu ajaran untuk kalangan sendiri, tapi kalau ajaran untuk kalangan sendiri, kenapa dipublikasikan dan kenapa itu menjadi konsumsi publik? Satu materi yang menjadi konsumsi publik dipublikasikan, maka publik punya hak untuk memberikan tanggapan, apakah tanggapan secara positif, setuju, atau bahkan kritikan, atau bahkan penolakan. Jadi apa yang kita lakukan malam ini adalah penggunaan hak publik untuk memberikan tanggapan juga secara publik terhadap ajaran yang diedarkan secara publik oleh Dr. Erastus Sabdono dan juga timnya melalui rekaman demi rekaman. Saya tidak tahu seri terakhir logos itu sudah sampai seri keberapa, tapi itu sangat bertubi-tubi. Nah, kalau diringkas ajaran Dr. Erastus Sabdono, beliau percaya bahwa logos, firman yang ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, itu bukan pribadi. Itu hanya semacam atribut abstrak, ya, seperti perkataan atau hikmat atau pengertian dan lain sebagainya, tapi bukan pribadi. Nah, amazingnya lagi, beliau ketika menegaskan logos itu bukan pribadi, di kesempatan yang sama, dia justru menegaskan bahwa logos di dalam prolog Injil Yohanes adalah Bapa. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat kacau, ya, karena kalau logos itu bukan pribadi, bagaimana mungkin logos adalah Bapa? Tapi itulah yang saudara lihat terus-menerus ada di dalam presentasi beliau, ya. Presentasi Dr. Erastus Sabdono, itu kalau saudara ikuti satu persatu, saudara lihat, dia ngomong A di kesempatan pertama, begitu beberapa menit kemudian dia sudah berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dia terus-menerus menekankan bahwa Yesus itu bukan Yahweh, Yesus bukan Allah yang sejati, Yesus bukan Tuhan yang sejati. Dia juga mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat yang sejati. Yesus hanya semacam juru selamat pelaksana. Jadi juru selamat yang sebenarnya atau juru selamat yang sejati adalah Bapa. Dan Yesus dapat sukses menunaikan misinya sebagai juru selamat karena Yesus dihuni oleh Logos atau didiami oleh Logos. Termasuk Dr. Erastus Sabdono menolak doktrin inkarnasi. Jadi inkarnasi itu sederhananya berarti pribadi kedua Allah Tritunggal mengambil natur manusia, menambahkannya kepada natur keilahiannya, jadi satu pribadi dengan dua sifat. Itu doktrin inkarnasi. Nah, Dr. Erastus Sabdono menolak doktrin itu, bahkan mengklaim bahwa doktrin inkarnasi itu adalah hasil pemikiran pagan yang dimunculkan atau yang dikemukakan oleh bapak-bapak gereja. Kemudian Dr. Erastus Sabdono bicara tentang monoteisme.
tapi monoteisme yang dia samakan dengan apa yang disebut dengan Unitarianisme. Unitarianisme itu berarti orang percaya bahwa Tuhan itu hanya satu pribadi. Nah, itu berbeda dari doktrin Trinitas. Kita percaya Tuhan itu Esa, tapi keesaan Tuhan itu ada dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa bukan pribadi yang sama dengan anak, anak bukan pribadi yang sama dengan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda memiliki hakikat atau esensi yang satu dan sama, itu doktrin Tritunggal. Nah, itu ditolak oleh Dr. Erastus Sabdono. Kalau saudara baca esai saya di dalam buku itu, nanti akan terbit sebentar lagi, saya menegaskan atau lebih tepat memberikan saran kepada Dr. Erastus Sabdono, sebaiknya tidak memakai label Kristen untuk dirinya, termasuk juga untuk gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang setuju dengan ajarannya. Kenapa? Karena semua ringkasan poin-poin pengajaran beliau yang saudara lihat sekarang di screen, itu persis ajaran non-Kristen. Kekristenan sepanjang sejarah menolak semua poin-poin ini. Jadi kalau Dr. Erastus Sabdono mengajarkan ajaran seperti begini, kebebasannya dihargai, haknya dihargai, tapi dia kehilangan haknya untuk dapat secara sah menyandang status sebagai orang Kristen. Saya secara personal tidak menganggap pendeta Erastus Sabdono sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus yang sejati, termasuk saya tidak menganggap dia sebagai orang Kristen, termasuk orang-orang yang percaya dan setuju dengan ajarannya, saya menolak mereka sebagai orang Kristen. Dan itu bukan penolakan personal, tapi itu penolakan berdasarkan ajaran-ajaran kekristenan yang fundamental, yang esensial. Kekristenan adalah kekristenan karena percaya Alkitab firman Tuhan. Kekristenan adalah kekristenan karena percaya Yesus Kristus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Doktrin Tritunggal dan doktrin hypostatic union. Kekristenan adalah kekristenan karena percaya doktrin Allah Tritunggal. Kekristenan adalah kekristenan karena percaya bahwa kekristenan tidak dapat bertahan dan tidak dapat berdiri kecuali kalau menegaskan semua itu. Dan itulah yang membedakan kekristenan dari agama manapun di dalam dunia ini. Jadi kalau orang menolak semua doktrin itu, maka kekristenan bukan lagi kekristenan. Artinya ajaran Dr. Erastus Sabdono adalah ajaran-ajaran yang persis bertentangan dengan semua pilar-pilar inti kekristenan. Jadi saya menganggap Dr. Erastus Sabdono merusak dan meruntuhkan kekristenan dari dalam, dan karena itu sebagai orang Kristen yang sejati, yang mengerti baik tentang iman Kristen dan meyakini dengan segenap hati, jiwa dan pikiran dan hidup saya untuk kekristenan yang demikian, saya menolak dengan tegas semua ajaran dari Dr. Erastus Sabdono. Nah, malam ini saudara-saudara, karena semua poin ini tidak mungkin bisa dibuktikan salah satu persatu, maka saya hanya akan fokus kepada kristologi. Bahwa Yesus memang adalah Yahweh. Yesus memang adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati. Dan itu akan dibuktikan dari dalam Injil Markus secara khusus dengan menggunakan metode yang disebut dengan metode eksegesis prosopologis. Oke. Maka pertanyaannya, apa itu eksegesis prosopologis? Saudara, ini istilah yang memang tidak familiar di dalam kekristenan di Indonesia, dan bukan hanya di dalam kekristenan di Indonesia, tapi bisa dikatakan dalam 2 dekade terakhir ini, atau 20 tahun terakhir ini. Ini istilah yang baru muncul kembali. Jadi lebih dari 1000-an tahun, 1900 tahun, istilah ini bisa dikatakan hilang dari dalam kekristenan. Kenapa? Kita tidak tahu persis kenapa, tapi sebenarnya istilah ini tidak digunakan di semua seminari di seluruh dunia, kecuali beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi kalau saudara belajar teologi atau pernah masuk seminari STT, saudara belajar eksegesis perjanjian baru, tafsir perjanjian baru, atau hermeneutik, ilmu tentang menafsir Alkitab, saudara tidak akan pernah dikasih tahu tentang istilah ini. Itu saja orang-orang yang mengambil studi magister atau bahkan studi doktoral di bawah tahun 2000-an, itu mereka tidak familiar dengan istilah ini. Padahal saudara-saudara, ini adalah sebuah metode membaca Alkitab yang sangat dominan
digunakan di kalangan bapak-bapak gereja mulai dari awal abad kedua sampai dengan masa Agustinus. Jadi bapak-bapak gereja pra-Nisea sampai dengan bapak-bapak gereja setelah Nisea, ketika membaca Alkitab untuk membela iman Kristen, baik itu membela ketuhanan Yesus maupun membela doktrin Allah Tritunggal, mereka membaca Alkitab dengan menggunakan metode ini. Nah, karena itu saya akan menggunakan sedikit waktu untuk menjelaskan kepada saudara, ini metode apa. Nah, istilah prosopologis itu berasal dari kata bahasa Yunani prosopon. Itu bentuk tunggalnya dan bentuk jamaknya prosopa. Nah, kata itu punya banyak arti, ya. Bisa berarti face, bisa berarti wajah, bisa juga berarti kehadiran personal atau kehadiran secara fisik atau penampilan luar, termasuk bisa juga berarti topeng. Karena ini istilah prosopon itu konteksnya sebelum kekristenan itu digunakan di dunia teater. Jadi dulu itu belum ada film, belum ada layar tancap. Jadi orang kalau mau memperagakan sebuah cerita melalui drama, orang itu bikin panggung, kemudian bikin drama. Nah, di dalam dunia teater pada tradisi Yunani Romawi, orang-orang yang memerankan peran tertentu di atas panggung itu, mereka disebut sebagai prosopon. Dan mereka menggunakan apa yang disebut dengan topeng. Jadi kalau dia memerankan karakter yang jahat, dia akan pakai topeng yang kelihatan bengis. Kalau dia memerankan karakter yang baik, dia akan pakai topeng yang kelihatannya senyum. Jadi prosopon itu digunakan untuk peran dari seseorang di atas teater yang dilakukan melalui conversation, melalui percakapan atau melalui dialog. Jadi dialog dari para pemeran di atas panggung teater itu disesuaikan dengan dia memerankan tokoh apa. Apakah dia memerankan tokoh yang jahat, apakah dia memerankan tokoh yang baik, dan seterusnya. Jadi itu latar belakang dari penggunaan istilah prosopon. Dari latar belakang itu, bapak-bapak gereja mengambil istilah itu untuk membaca teks-teks perjanjian lama yang berbentuk percakapan, yang di dalam perjanjian lama itu tidak jelas siapa yang ngomong. Tapi ketika dikutip di dalam perjanjian baru, baru ketahuan siapa yang ngomong di dalam teks perjanjian lama itu. Satu kali lagi, kata prosopologis atau teknik membaca perjanjian lama, perjanjian baru dengan prosopologis dilakukan untuk teks-teks yang berbentuk percakapan atau berbentuk dialog, conversation, yang di dalam konteks PL-nya itu tidak jelas siapa ngomong kepada siapa. Tidak jelas. Tapi ketika dikutip di dalam perjanjian baru, para penulis perjanjian baru mengidentifikasi atau memperjelas yang ngomong itu siapa dan dia ngomong kepada siapa. Itu sederhananya begitu. Nah, kalau saudara mau definisinya itu saya cantumkan di screen. Saudara bisa baca sendiri, tapi pengertiannya persis sama seperti yang saya jelaskan bagi saudara. Nah, entah kenapa, saya juga belum melakukan riset tentang itu, tapi entah kenapa, itu metode itu hilang dari dalam kekristenan. Jadi hari ini, 30 tahun terakhir atau 50 tahun terakhir ini, ada satu studi yang baru di dalam kesarjanaan perjanjian baru, yang disebut dengan kutipan-kutipan PL di dalam PB, atau intertekstualitas. Tapi saudara tidak akan ketemu bagaimana mereka menggunakan metode ini untuk menafsirkan perjanjian lama. Karena itu, ada beberapa sarjana perjanjian baru yang meraih gelar Doctor of Philosophy, PhD, dengan meneliti tentang penggunaan metode eksegesis prosopologis. Yang paling terkenal adalah Matthew Bates. Dia tulis disertasinya tentang eksegesis prosopologis khusus untuk surat-surat Paulus yang mengutip teks-teks PL itu tahun 2012. Kemudian Pierce Madison itu 2017, dia khusus meneliti eksegesis prosopologis tentang bagaimana surat Ibrani mengutip teks-teks perjanjian lama. Kemudian Kyle itu tahun 2018, dia meneliti tentang eksegesis prosopologis khususnya tentang pneumatologi Roh Kudus di dalam pandangan bapak-bapak gereja sebelum Nisea. Jadi tiga orang ini adalah orang-orang yang
menghidupkan kembali atau memperkenalkan kembali metode prosopological exegesis ke kalangan akademik, khususnya di dalam bidang studi Perjanjian Baru. Itu sedikit perkenalan tentang eksegesis prosopologis. Nah, kalau saudara ingin tahu gambaran tentang bagaimana metode ini digunakan, saya bikin bagan sederhananya ada di screen sekarang. Jadi yang saudara lihat di sebelah kanan itu, mulai dari kotak kanan sebelah atas itu, prateks, itu berarti teks Perjanjian Lama yang dikutip. Lalu teks di sebelah kiri atas itu berarti kutipannya di dalam Perjanjian Baru. Nah, yang menarik adalah teks-teks yang berbentuk percakapan di dalam PL atau prateks ketika dikutip di dalam PB atau yang disebut dengan teks. Teks-teks PL itu tidak jelas siapa yang ngomong di situ, tapi dikutip di dalam PB sebagai sebuah teks percakapan. Ada orang yang ngomong kepada orang lain, atau ada person, pribadi, yang ngomong kepada pribadi yang lain. Jadi identitas dari partisipan dialog itu, atau identitas dari orang-orang yang ngomong di dalam teks PL yang tidak jelas itu siapa mereka, itu diperjelas, diidentifikasi di dalam Perjanjian Baru. Nanti saudara, saya akan kasih tahu saudara di akhir dari presentasi ini betapa pentingnya menggunakan metode ini, bukan hanya untuk membuktikan ketuhanan Yesus, tapi juga sekaligus membuktikan doktrin Allah Tritunggal. Ini metode yang sangat penting sekali, yang sayang sekali itu hilang dari dalam dunia akademik. Jadi itu adalah bagaimana cara kerja metode ini. Teks PL itu tidak jelas siapa yang ngomong kepada siapa, tapi ketika dikutip baru menjadi jelas yang ngomong itu siapa dan dia ngomong kepada siapa. Itu sederhananya begitu. Oke, sekarang mari kita, sebelum membahas tentang bagaimana menerapkan metode ini untuk membaca Injil Markus, saya ingin mulai terlebih dahulu dengan gelar kurios. Atau gelar kurios itu artinya, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia berarti Tuhan. Nah, saudara, hari ini para bidat itu tidak keberatan menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara dengar para bidat ngomong, termasuk Dr. Erastus Sabdono, menyebut Yesus itu Tuhan, saudara jangan senang dulu, karena mereka memberi arti yang lain kepada kata itu. Saudara jangan asumsikan bahwa ketika mereka bilang Yesus itu Tuhan, berarti dia ngomong seperti yang saudara mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati. Karena apa? Karena di dalam bahasa Yunani memang kata Tuhan itu tidak harus berarti Tuhan yang sejati. Dia punya beberapa rentang semantik ya, atau rentang arti. Kata Tuhan itu bisa berarti pemilik, owner. Kata Tuhan juga bisa berarti tuan, itu sebutan sopan santun. Jadi kalau saudara ketemu orang yang lebih tinggi statusnya dari saudara, saudara menyebutnya tuan. Jadi kata kurios bisa digunakan untuk kategori itu, atau digunakan dalam kategori hukum atau politik untuk bicara tentang penguasa. Termasuk kata Tuhan digunakan sebagai gelar keilahian, divine title. Jadi itu rentang semantik dari kata kurios di dalam seluruh Perjanjian Baru. Nah, di dalam Injil Markus, kita bisa membuktikan dengan gampang, tapi karena tidak ada waktu di sini, saya sudah bahas di dalam esai saya. Jadi saya kasih lihat saudara satu kutipan saja dari seorang Markan scholar, ahli Injil Markus, Eugene Boren, ya, dia ahli Injil Markus, meneliti tentang kurios di dalam Injil Markus, dan dia mengatakan bahwa ketika Markus menggunakan kata kurios, dia gunakan itu untuk divine being, makhluk ilahi. Nah, hari ini orang protes karena saya menggunakan kata makhluk, ya. No, kata makhluk itu bisa digunakan untuk Allah, bisa digunakan untuk malaikat, bisa digunakan untuk manusia. Jadi saudara, antenanya jangan berdiri untuk kata itu, ya. Divine being artinya untuk digunakan sebagai gelar keilahian, tapi pada saat yang sama berbeda dari God, berbeda dari Allah. Yang di dalam Injil Markus, termasuk di dalam Perjanjian Baru, kata theos itu mayoritas digunakan untuk Bapa. Jadi Markus menggunakan kurios untuk Yesus dalam kategori ilahi, tapi pada saat yang sama dia bedakan personhood-nya, pribadinya dari pribadi Bapa. Dan ahli Injil Markus ini juga mengatakan bahwa Injil Markus harus ditempatkan bersama dengan para penulis Perjanjian Baru yang memiliki high Christology. Jadi kalau saudara studi teologi, istilah high Christology atau Kristologi tinggi itu digunakan untuk
orang yang percaya bahwa Yesus itu Allah sejati. Jadi Markus adalah Injil yang harus ditempatkan bersama dengan para penulis lain, para penulis perjanjian baru yang lain, yang percaya akan high Kristologi, yang mengafirmasi, yang menegaskan keilahian Kristus. Keilahian Kristus, the deity of Christ. Itu kata kurios di dalam Injil Markus. Dengan kata lain, para bidat yang mencoba bersilat kata menggunakan kata kurios hanya dalam tiga arti yang di atas, arti posesif, sopan santun, atau hukum dan politis. Mereka sebenarnya tidak membaca Alkitab secara jujur. Karena ada konteks-konteks di mana kata kurios untuk Tuhan Yesus itu tidak mungkin hanya berarti pemilik, tidak mungkin hanya berarti tuan, tidak mungkin hanya berarti penguasa, tapi harus dimaknai sebagai Yahweh, sebagai Tuhan yang sejati. Dan kita akan buktikan itu sekaligus memperlihatkan kepada saudara bagaimana menggunakan eksegesis prosopologis di dalam Injil Markus. Oke. Tadi saya katakan ini waktunya sangat singkat, saudara. Jadi saya hanya akan kasih saudara satu contoh. Bagaimana eksegesis prosopologis digunakan untuk Injil Markus. Sekaligus membuktikan bahwa kata kurios di dalam Injil Markus itu tidak mungkin hanya berarti penguasa, atau hanya berarti tuan, atau hanya berarti pemilik. Kata kurios untuk Yesus di dalam Injil Markus itu harus dimengerti sebagai sinonim, ekuivalen, sama dengan kata Yahweh di dalam perjanjian lama, dan itu nanti saudara akan lihat di dalam presentasi ini. Oke. Satu contoh saja dari Markus pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca mulai dari bawah ya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, sebelum saya perlihatkan kepada saudara bagaimana membaca teks ini dengan menggunakan metode prosopologi, tapi ada beberapa observasi yang sangat jelas yang saudara bisa lihat dari teks ini, yang kita bisa tandaskan untuk kesempatan yang ringkas ini. Pertama, Markus pasal 1 ayat 2 dan 3 sebenarnya bukan hanya mengutip dari Nabi Yesaya, tapi dia mengkombinasikan 3 teks di dalam perjanjian lama. Nah, kenapa Nabi Yesaya yang disebutkan itu sudah ada studi kesarjanaannya. Ricky Watts dari Cambridge menulis disertasi tentang New Exodus di dalam Injil Markus, dan dia membuktikan bahwa meskipun Markus mengutip dari 3 teks itu, mengkombinasikannya, dia hanya sebut Yesaya karena Yesaya adalah nabi yang paling sering dikutip di dalam Injil Markus, dan yang kedua, program naratif dari Injil Markus itu menggunakan skema Exodus baru atau keluaran baru di dalam Yesaya. Itu saatnya dia mengatribusikan atau dia mengkaitkan kutipan ini dengan Nabi Yesaya. Meskipun orang yang familiar dengan perjanjian lama tahu bahwa dia bukan hanya ngutip dari Yesaya, tapi dia kombinasikan kutipan dari Keluaran 23 ayat 20, Maliaki pasal 3 ayat yang pertama, dan Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara lihat 3 teks perjanjian lama itu 3 teks itu harus dibaca secara bersamaan, baru saudara dapatkan isi yang ada di dalam Injil Markus. Satu kali lagi, 3 teks perjanjian lama yang saudara lihat sekarang di screen, Keluaran 23, Maliaki 3 ayat yang pertama, dan Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, itu harus dibaca secara bersamaan untuk saudara dapatkan isi yang ada di dalam Markus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Karena begini, kita mulai dari Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20, dan saya kasih eksegesis yang detail di paper saya, saudara silakan baca di situ. Itu bicara tentang malaikat Tuhan. Jadi, untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir, pribadi ilahi yang diutus mengeksekusi penebusan Israel keluar dari perbudakan di Mesir adalah malaikat Tuhan. Jadi istilah seorang malaikat di situ itu merujuk kepada malaikat Tuhan. Dan saya kasih bukti-buktinya di dalam paper saya, di dalam tulisan itu. Saudara jangan terpengaruh dengan istilah malaikat, ya, karena kata malaikat itu tidak selalu merujuk kepada malaikat yang ciptaan itu, yang di dalam gambar-gambar kita itu ada sayapnya.
istilah malak atau di dalam bahasa Yunaninya angelos itu semata-mata berarti messenger, utusan. Dan itu bisa berlaku untuk pribadi ilahi, tapi juga bisa berlaku untuk malaikat yang ciptaan, termasuk bisa berlaku untuk manusia yang diutus. Misalnya di Markus ini, di pasal 1 ayat yang kedua, utusanku, itu kan merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Dan kalau saudara lihat di dalam bahasa Yunaninya, itu menggunakan kata angelos, malaikat. Jadi istilah malaikat itu tidak bicara tentang jenis makhluk tertentu, tapi bicara tentang fungsinya apa. Fungsinya sebagai messenger, sebagai utusan. Nah, di dalam Keluaran pasal 23, itu hanya bicara tentang satu utusan, yaitu malaikat Tuhan. Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Nah, teks itu kemudian digunakan oleh Maleaki. Digunakan oleh Maleaki. Sekarang Maleaki bukan hanya bicara satu utusan, tapi bicara dua utusan. Di pasal 3 ayat 1a, lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Itu utusan yang pertama. Jadi utusan yang disuruh mempersiapkan jalan itu adalah utusan yang pertama. Kemudian 1b dan c itu bicara utusan yang kedua. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari, Ha-Adon, Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Nah, teks ini adalah teks yang sangat menarik sekali. Karena sekarang kita bukan hanya ketemu ada dua utusan. Di 1a bicara tentang utusan yang pertama, 1b dan c bicara utusan yang kedua. Tapi sekaligus kita melihat bahwa utusan yang kedua, yang disebut sebagai Tuhan, dengan mendadak Tuhan, dalam bahasa Ibrani-nya Ha-Adon, dan di dalam perjanjian lama, kata Ha-Adon selalu untuk Yahweh. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu, masuk ke baitnya, Tuhan ini siapa? Tuhan ini adalah malaikat perjanjian. Nah, di dalam, kalau saudara baca di dalam kitab Hakim-Hakim, malaikat Yahweh bilang, akulah yang mengadakan perjanjian dengan kamu. Kemudian dia kasih 10 hukum itu. Itu saja malaikat Tuhan itu disebut dengan malaikat perjanjian. Yang kamu kehendaki itu sungguh ia datang. Firman Tuhan. Artinya ada satu sosok yang lain. Saudara mungkin tidak membaca ini secara teliti, tapi saya ingin saudara perhatikan di sini. Ini satu sosok tersendiri yang disebut Tuhan. Saya kasih huruf tebal sekarang. Yang disebut Tuhan. Tapi ada satu sosok lagi yang berfirman. Yang menggunakan kata ganti orang pertama di sini. Aku. Tidak mungkin Unitarian. Perjanjian lama tidak mungkin Unitarian. Karena kalau kita membaca teks ini, kita bukan hanya ketemu dua utusan, tapi kita ketemu dua sosok yang sama-sama disebut sebagai Tuhan. Yang satu disebut sebagai Ha-Adon, yang sama dengan malaikat perjanjian, dan yang satunya lagi yang ngomong. Firman Tuhan, yang ngomong dengan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Aku, ku. Saudara bisa lihat di screen saya kasih tebal sekarang. Mungkin selama ini saudara baca ini secara sambil lalu saja. Tapi kalau saudara teliti baik-baik, saudara bukan hanya ketemu ada dua utusan di sini, tapi ada dua sosok yang sama-sama disebut dengan sebutan Tuhan. Yang satu disebut Ha-Adon, dan yang satu menggunakan tetragramaton. Dan tadi saya katakan, kata Ha-Adon di dalam seluruh perjanjian lama, itu selalu, always, tidak ada kekecualian, selalu digunakan untuk Yahweh. Tapi dibedakan personhood-nya, dibedakan pribadinya. Karena dia disebut sebagai malaikat perjanjian yang di dalam Pentateuk mengadakan perjanjian dengan Israel. Dan ada satu sosok lagi yang bicara, ngomong dengan kata ganti orang pertama. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Maleaki membuat satu modifikasi yang sangat signifikan terhadap Keluaran pasal 23 ayat 20 di sini. Nah, kenapa Maleaki membuat modifikasi itu? Karena dia masih bicara tentang sosok yang sama sekarang. Malaikat Tuhan yang dibicarakan di Keluaran pasal 23 ayat 20 sebagai utusan juga adalah utusan yang akan datang yang disebut Ha-Adon dan yang disebut malaikat perjanjian. Dan dia tidak lain. Kalau saudara baca semua literatur Yahudi,
itu mereka membaca ayat ini sebagai ayat-ayat mesianik. Jadi Mesias itu tidak lain adalah malaikat Tuhan yang di dalam perjanjian lama juga menyandang nama Yahweh. Karena kalau saudara baca Keluaran pasal 23 ayat 21 dikatakan kamu harus baik-baik dengar apa yang dia katakan. Karena dia tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Lalu dikasih alasan, because my name is in him. Namaku ada di dalam dia. Dia siapa? Malaikat Tuhan ini. Nah, ini malaikat pasal 3. Kemudian Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Jadi saudara lihat sekarang, Ha-Adon yang akan datang di sini, yang disebut malaikat perjanjian di sini, di dalam Yesaya itu disebut dengan tetragramaton. Tuhan, Yahweh. Jadi yang akan datang itu Yahweh. Yang akan datang itu Yahweh. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita, Elohimnya kita. Jadi Mesias itu bukan manusia biasa. Mesias yang akan datang itu, yang dijanjikan itu adalah Yahweh sendiri, menurut Yesaya pasal 40 ayat 3. Dan Maliaki pasal 3 menyebutnya Ha-Adon, sekaligus menyebutnya malaikat perjanjian. Nah, dengan elaborasi singkat itu, saya bisa bikin ini menjadi sesuatu yang panjang. Tapi sekarang mari kita lihat. Sekarang mari kita lihat bagaimana Markus secara jenius mengkombinasikan 3 teks itu, lalu dia mengutipnya, dan sekarang saudara lihat ada sesuatu yang signifikan berubah di Markus. Lihatlah aku menyuruh utusanku, ini saudara dapatkan di Maliaki. Ini saudara dapatkan di Maliaki. Lihatlah aku menyuruh utusanku, itu saudara dapatkan di Maliaki pasal 3 ayat 1a. Mendahului engkau. Nah, kata engkau itu tidak muncul di dalam Keluaran, di dalam Maliaki pasal 3, termasuk tidak muncul di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Jadi waktu Markus mengutip Maliaki pasal 3, Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, dan Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20, sekarang dia sedikit memodifikasi isinya dan membuatnya menjadi semacam percakapan. Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Nah, siapakah aku dan siapakah engkau di sini? Siapakah aku dan siapakah engkau di sini? Menurut konteks PL-nya, Maliaki pasal 3, aku menyuruh utusanku tidak lain adalah Bapa, Yahweh. Tapi engkau di sini siapa? Kemudian dia lanjutkan, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Yahweh, luruskanlah jalan baginya. Ini dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Jadi ada satu orang yang ngomong, menurut Markus ya, ada satu sosok, satu pribadi yang ngomong kepada pribadi lain, dan pribadi lain ini dia gunakan kata ganti orang kedua tunggal, engkau. Engkau. Nah, siapakah engkau? Kita tidak perlu menebak. Di dalam konteks Injil Markus kan jelas ya. Ayat pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, the Son of God. Jadi engkau di situ siapa? Yesus. Dan Yesus di situ di dalam Markus pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu tidak lain adalah pribadi atau tetragramaton Tuhan yang baginya jalan itu dipersiapkan dan disebut di dalam konteks Yesaya sebagai Allah kita. Jadi kalau orang tanya, apakah ada eksplisit di dalam Alkitab Yesus disebut sebagai Yahweh? Saudara sekarang lihat di depan biji mata saudara sendiri. Ini kutipan langsung dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, bicara tentang Yahweh, dan ini menurut Markus adalah Yesus. Bahkan dia kutip verbatim dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Dan saudara, kata Tuhan di sini, ini terjemahan Septuaginta dari tetragramaton, 4 huruf suci itu, YHWH, yang ada di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Saudara mau bukti apa lagi? Dengan kata lain, ajaran Dr. Erastus Sabrono adalah ajaran yang persis bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ini baru satu ayat. Tapi supaya saudara ada waktu untuk bertanya, waktu saya sudah habis mungkin, saya selesaikan sampai di sini. Jadi siapa yang bicara? Yang bicara adalah Bapa.
Bapa berkata kepada Yesus, lihatlah aku. Jadi yang menggunakan kata ganti orang pertama di situ adalah Bapa. Bapa akan menyuruh utusanku, Yohanes Pembaptis, mendahului engkau di situ siapa? Yesus, supaya ia mempersiapkan jalan bagimu. Nah, saya akan kembali ke poin itu. Tapi pertanyaan terakhir saya, kapan percakapan itu terjadi? Percakapan itu tidak terjadi pada saat Yesus lahir. Percakapan itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam Maliaki pasal 3, di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Itulah sebabnya para ahli, terutama di dalam literatur berbahasa Jerman, saya kutip kepada saudara dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, mengatakan bahwa percakapan ini happens in a prologue in heaven, terjadi di dalam sebuah prolog di surga. Nah, sampai di sini saudara saya simpulkan dulu. Kalau percakapan ini terjadi di surga, maka kita bukan hanya mendapatkan bukti mengenai ada perbedaan pribadi Yesus dan Bapa, artinya oneness Pentakostal itu pasti salah. Tapi teks itu menggunakan gelar tetragramaton untuk Yesus. Dengan kata lain, Dr. Erastus Sabono pasti salah. Nah, kalau teks itu menggunakan gelar tetragramaton untuk Yesus, maka sekarang kita bisa membuktikan bahwa Yahweh itu tidak unipersonal. Tidak pribadinya cuma satu. Tapi plural. At least, setidaknya di dalam teks kita ketemu ada dua pribadi. Bapa bicara kepada Mesias, dan keduanya sama-sama menyandang sebutan Yahweh. Di Maleakhi pasal 3, Bapa yang ngomong itu disebut Yahweh. Di Yesaya pasal 40 ayat 3, Mesias juga disebut sebagai Yahweh. Jadi bukan berarti ada dua Yahweh, Yahweh yang satu, tapi berkeberadaan dalam dua pribadi yang berbeda, Bapa dan Anak. Dan itu kita bisa buktikan melalui percakapan prosopologis yang dicatat oleh Markus, mengutip kombinasi Keluaran pasal 23 ayat 1 dengan Maliaki pasal 3 ayat yang pertama dan Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Yesus sama seperti Bapa, meskipun berbeda pribadinya, adalah Yahweh. Dan karena itu, Dr. Erastus Sabono mengajarkan ajaran sesat. Dan itu bahkan sudah dipertahankan oleh bapak-bapak gereja sepanjang sejarah sampai dengan sekarang. Oke, saya sampai di sini. Silakan saudara bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih, shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Deki, selamat malam juga. Bagaimana kabar? Baik juga? Kabar baik, aman aja. Oke, saya ini ada masalah teknis saja mengenai penafsiran prosopologi tadi. Saya hanya mau bertanya, apa perbedaan dengan cara atau hermeneutik analogi fide dan pewahyuan progresif atau analogi skriptura? Yang saya lebih suka mungkin analogi skriptura. Saya lihat kayaknya prosopologi ini adalah bentuk khusus dari analogi skriptura tadi. Mungkin Pak Diki bisa jelaskan itu. Saya baca itu di Spiral Hermeneutik dari Glenn Osborne. Dia jelaskan tentang hal itu. Mungkin Pak Diki bisa jelaskan tentang apa sih perbedaan antara prosopologi dengan analogi fide, analogi skriptura, dan pewahyuan progresif. Oke, pertama pertanyaan dari Pak Semi. Salam juga. Salam buat saudara-saudara di Kupang. Apa perbedaan analogia skriptura dengan prosopological exegesis dan perbedaannya dengan wahyu yang progresif? Analogia skriptura itu pada dasarnya prinsip menafsir, diktum atau prinsip di dalam menafsir bahwa semua bagian di dalam kitab suci itu harus dibaca secara harmonis, dalam arti tidak boleh ada bagian yang dibaca sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan bagian yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian-bagian yang kurang jelas itu ditafsirkan menurut bagian-bagian yang jelas. Itu analogia skriptura. Kalau wahyu progresif itu bicara tentang Tuhan itu waktu memberikan wahyu, dia tidak memberikan plak satu kaligus itu 66 kitab. Tapi di dalam progres sejarah dan di dalam progres waktu, Tuhan memberikan firman yang makin lama itu makin jelas, bukan hanya makin jelas, tapi juga mencapai klimaksnya. Jadi di dalam perjanjian lama itu Tuhan terus-menerus memberikan janji, memberikan nubuat,
baik itu melalui nubuat yang verbal, tapi juga melalui tipologi, apakah peristiwa-peristiwa, benda-benda dan lain sebagainya, seperti misalnya Abraham mempersembahkan anaknya di atas Bukit Moria atau Gunung Moria, itu menjadi tipologi dari Allah sendiri mempersembahkan anaknya mati di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu. Jadi secara progresif apa yang ada di dalam perjanjian lama yang merupakan janji dan nubuat itu kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Jadi klimaks pewahyuan itu adalah perjanjian baru. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa pada zaman dahulu dengan berbagai macam cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Pada zaman terakhir ini dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus adalah pewahyuan final, pewahyuan klimaks dari seluruh sejarah pewahyuan. Artinya setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Jadi minta maaf kalau setelah Yesus kemudian ada yang masih ngaku-ngaku nabi, minta maaf, tidak ada lagi lowongan. Lowongannya sudah ditutup. Itu yang disebut dengan wahyu progresif. Nah, apakah itu yang dimaksudkan ketika saya bicara tentang eksegesis prosopologis? Agak beda karena sebenarnya eksegesis prosopologis memang mengasumsikan wahyu progresif, iya. Tapi eksegesis prosopologis mencoba menjelaskan kaitan dua teks atau lebih. Jadi teks-teks yang sudah ada di dalam perjanjian lama, kemudian dibaca bersamaan dengan yang ada di dalam perjanjian baru, kita dapat gambaran yang jauh lebih komplit. Misalnya, waktu kita baca Maleakhi pasal 3, kita mengajukan pertanyaan sederhana tadi, siapa ngomong kepada siapa? Aku menyuruh utusanku mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari. Jadi siapa ngomong kepada siapa? Tidak jelas, ambigu di dalam perjanjian lama soal personnya, pribadi yang ngomong kepada siapa. Tapi ketika Markus kutip itu dengan dikombinasikan dengan Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, menjadi jelas, oh yang ngomong adalah Bapa, dan dia ngomong kepada Yesus, kepada sang anak, tentang ada seorang utusan yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi menjadi jauh lebih jelas. Oke, saya harap itu menjawab pertanyaan dari Pak Semi tadi ya. Ya baik, saya Reuters dari Gorontalo. Pertanyaan pertama sederhana, Pak Diki tulis buku itu kira-kira kemana Pak saya bisa kontak, siapa tahu berjodoh dalam hal nominalnya begitu, karena saya merasa itu penting sekali untuk mempelajari itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, maaf pertanyaan saya agak memprovokasi ini, agak provokatif. Seingat saya di dalam percakapan di Facebook itu pernah ada pihak dari Pak Erastus Sabdono itu mengajak debat terbuka dengan Pak Diki. Saya pikir supaya menghentikan ini logos-logos itu yang berseri-seri itu, saya pikir itu perlu diadakan debat terbuka Pak. Maaf, saya tidak bertanya berkenaan materi karena memang singkat dan saya cukup paham saja, karena memang juga di satu sisi saya memang ingin untuk supaya memperoleh buku itu. Tapi saya paham tentang prospologis itu dari penjelasan Pak Diki. Terus terang ini ilmu yang baru bagi saya Pak, karena memang sebelumnya saya belum pernah dengar hal ini. Cuma itu, apakah orangnya Pak Erastus Sabdono itu pernah menantang debat secara terbuka? Mungkin perlu diladeni Pak Diki barangkali itu. Ya, itu yang saya mau sampaikan saja. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Reuters ya di Gorontalo. Saya dulu pernah praktek di Gorontalo ya, di Tamalate. Saya tinggal di situ. Nah, buku ini nanti akan kontak kemana ya? Saya sampai sekarang juga itu dikelola oleh Pak Nathan Silalahi. Mereka sementara bikin flyer untuk promosinya. Nanti akan saya umumkan di Facebook saya. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli buku itu, karena tulisannya bukan hanya dari saya, tapi dari cukup banyak akademisi yang mayoritas itu bergelar doktor ya, dan rame-rame menulis masing-masing satu topik, kemudian dikumpulkan menjadi satu kumpulan tulisan. Jadi Bapak Ibu akan dapat satu materi yang sangat kaya dari buku itu. Judulnya Kristologi yang Diselewengkan, akan diumumkan di Facebook. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Reuters bahwa pihak Dr. Erastus mengajak debat. Sebenarnya terbalik. Dr. Erastus tidak pernah mengajak debat, termasuk juga anak buahnya. Yang mengajak debat termasuk yang mengumumkan tantangan debat formal secara terbuka adalah pihak Asasi. Nah, saya termasuk salah satu pengurus di dalam Asasi, Asosiasi Apologis Indonesia, dan ketuanya adalah Dr.
Pangeran Manurung, termasuk di dalamnya adalah Dr. Nathan Silalahi, termasuk ada saya, Dr. Stanley Paparang, Dr. Eli Tambunan, dan lain sebagainya. Udah banyak orang di situ. Jadi kami yang mengajukan tantangan debat formal, mempersiapkan Dr. Pangeran Manurung termasuk saya, siap kapan saja kalau Dr. Erastus Sabdono bersedia untuk meladeni ada perdebatan formal sehingga semua karut-marut ini bisa berakhir di meja debat itu kita siap kapan saja untuk ada di dalam perdebatan itu. Sayang sekali tidak diresponsi, dan memang sejak dahulu Dr. Erastus Sabdono itu kan hanya doyan ngajar begitu-begitu. Begitu terjadi kontroversi, lalu kalau tidak playing victim, maka orang lain yang salah, dan atau dia terus-menerus mengajar, dia tidak gubris apa-apa. Nah, itu sesuatu yang sangat disayangkan sekali ya. Jadi saya perlu pertegas bahwa bukan beliau dan timnya yang mengajak debat. Kami, Asosiasi Apologis Indonesia, Dr. Pangeran Manurung termasuk saya sendiri yang mengajukan tantangan itu, dan itu sudah sejak awal ya, sekitar 1 minggu setelah beliau mulai populerkan seri Logos yang bertubi-tubi itu, tapi sampai sekarang tidak pernah digubris. Baik, terima kasih buat Pak Diki. Ini adalah eksegesis yang baru. Saya juga baru mempelajari dari Bapak pada malam hari ini. Nah, saya mau tanya Pak, atau butuh dijelaskan kembali, apakah sama Malaki yang ada di Maliake pasal 3 ayat 1, utusanku, dengan Angelos yang ada di Markus 1 ayat 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari penjelasan Bapak tadi di Perjanjian Lama ada beberapa pribadi. Yang pertama Malaki, yang kedua Haadon, yang ketiga tetragrammaton itu Yahweh. Nah, sementara di Markus pasal 1 ayat 2 itu, kalau saya melihat hanya disebutkan angelo, messenger. Tidak ada di situ misalnya pakai theos atau pribadi yang lain. Nah, bagaimana untuk menandaskan itu Pak, supaya dia bisa connect gitu? Terima kasih Pak Diki. Pertanyaan dari Pak Amsal. Apakah Malaki di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang pertama itu sama dengan Angelos di dalam Markus pasal 1 ayat yang kedua? Ya, sama. Malaki, malaikatku atau utusanku, my messenger, itu di dalam Markus pasal 1 ayat 2 merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Jadi ya, itu bicara tentang pribadi yang sama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Amsal adalah, Pak Amsal bilang bahwa saya mengidentifikasi ada 3 pribadi, ada Malaki, ada Haadon, dan ada Yahweh, menurut Maliaki pasal 3. Ya, betul. Jadi Yahweh adalah speakernya, menggunakan atau pembicaranya di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang pertama, maksud saya Bapa, aku akan mengutus utusanku. Jadi menggunakan kata ganti orang pertama itu adalah Bapa. Kemudian utusanku di situ adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian di pasal 3 ayat 1b, dengan mendadak Tuhan Haadon yang kamu cari akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian. Itu bicara tentang pribadi yang lain, yang di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga disebut juga dengan sebutan Yahweh, yang di dalam Markus pasal 1 ayat 2 dan 3 adalah Yesus. Adalah Yesus. Jadi itu adalah kaitan intertekstual yang saudara bisa lihat tentang kemunculan persons itu, pribadi-pribadi itu di dalam Maliaki pasal 3, Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, dan Markus pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Oke. Silakan pertanyaan yang lain. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan Pak Diki. Kemarin Bapak ke Surabaya dengan Bu Mary ya. Ya, betul. Ya, ini menarik. Tema ini sangat menarik ya. Khususnya masalah hermeneutik. Saya Pak Diki langsung cek etimologinya di Concise Greek English Dictionary of New Testament, dan Pak Diki katakan tadi itu luar biasa itu. Cuma jadi pertanyaan, di dalam sekolah teologi banyak tidak menggunakan konsep hermeneutika ini. Itu tenggelam. Pak Diki, apakah ada data tenggelamnya itu sejak abad keberapa?
tidak digunakan lagi di dalam konteks pembelajaran hermeneutik, khususnya di kita di Indonesia. Sehingga ini menjadi sangat baru, ya, yang menekankan tentang bagaimana percakapan secara defined, ya. Nah, ini Pak Diki, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menyangkut tadi buku-buku, mungkin sama dengan Pak Reuters, ya. Sumber buku yang tadi Pak Diki katakan, yang beberapa pakar menulis tentang hal ini secara spesifik dari Markus dan beberapa kitab tadi tentang percakapan. Nah, kira-kira untuk memperoleh buku-buku itu bagaimana Pak Diki? Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Moses, pertanyaan yang menarik. Saya belum adakan riset secara khusus, tapi ini sebuah scholarly guess, ya, dugaan kesarjanaan. Karena di dalam tulisan saya sampai pada abad ke-11, seorang Bapak Gereja Timur namanya Theophila masih menggunakan metode eksegesis prosopologis. Itu abad ke-11, ya. Jadi termasuk saya kutip juga kata-katanya atau komentarnya mengenai Markus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Khususnya kutipan mengenai kutipan dari Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Jadi dia bilang begini, di sini menggunakan, saya kutip dalam bahasa Inggris, di sini Allah, saya terjemahkan saja, di sini Allah berbicara kepada Allah Anak. Here God the Father is speaking to God the Son. Jadi dia juga memberikan komentar prosopologis untuk Markus pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Artinya dia fokus memberikan komentar soal natur percakapan di dalam kutipan itu. Itu abad yang ke-11. Di dalam tulisan para reformator kita tidak ketemu lagi. Kita bisa paham karena di dalam tulisan para reformator itu sudah lebih cenderung sangat filosofikal. Dan pada era setelah reformasi sampai dengan lahirnya pencerahan abad 17-18, kemudian abad 18-19 itu lahirnya teologi modern atau yang sekarang disebut dengan teologi liberal yang sangat merusak kekristenan di Eropa terutama. Kemudian sampai dengan tahun 70-an 80-an mulai lahir kembali minat untuk studi khusus mengenai kutipan-kutipan PL di dalam Perjanjian Baru. Dan itu sebabnya di dalam studi pascasarjana sekarang, khususnya pascasarjana dalam bidang studi biblika Perjanjian Baru, itu ada satu mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah intertekstualitas. Jadi itu sudah jadi satu mata kuliah tersendiri. Dan tokoh-tokoh terkenal seperti Don Carson, seperti Greg Beale dari Westminster Theological Seminary, kemudian Moise, kemudian Richard Hayes, termasuk Matthew Bates yang tadi saya sebutkan namanya, itu tokoh-tokoh terkenalnya. Dan bahkan tahun 2016 itu sudah terbit satu komentari, satu tafsiran yang berisi tafsiran khusus untuk semua kutipan Perjanjian Lama di dalam Perjanjian Baru, di dalam semua kitab Perjanjian Baru. Jadi commentary on the use of the Old Testament in the New Testament. Itu 2016. Buku sangat tebal sekali, saya punya tapi ada di kantor. Editornya adalah Don Carson dan Profesor Greg Beale. Yang menarik adalah waktu saya tulis esai ini, saya coba scanning mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Itu buku lebih dari 2.000-3.000 halaman, sangat tebal sekali karena semua kitab di dalam PB itu mereka kasih komentarnya, tafsiran untuk semua kutipan di dalam PB. Jadi sangat tebal sekali. Tidak satu kali pun mention, tidak satu kali pun menyebutkan tentang eksegesis prosopologis. Nah, itulah sebabnya muncul orang-orang seperti Matthew Bates, seperti Madison, seperti Kyle, melakukan riset bahkan tulis disertasi PhD dalam bidang Perjanjian Baru, khusus meneliti tentang bagaimana metode ini dapat digunakan secara sah untuk membaca kutipan-kutipan PL di dalam Perjanjian Baru. Kemudian, satu lagi informasi tambahan, dan mungkin ini menjelaskan kenapa hilang. Sejak tahun 2012 ketika Matthew Bates menyelesaikan disertasi PhD-nya tentang eksegesis prosopologis untuk surat-surat Paulus, dalam 3 tahun berturut-turut
di jurnal Southern Baptist Theological Seminary. Jadi tahun 2020, 2 tahun berturut-turut ya, 2020, 2021 ada 3 artikel jurnal dari 3 ahli perjanjian, 1 ahli perjanjian lama dan 2 ahli perjanjian baru di Southern Baptist Theological Seminary menerbitkan 3 artikel jurnal berturut-turut menolak eksegesis prosopologis. Dan kalau saudara baca misalnya Profesor Peter Gentry, itu ahli perjanjian lama yang sangat kawakan. Kalau orang studi perjanjian lama pasti tahu Peter Gentry. Menurut Peter Gentry, eksegesis prosopologis itu tidak valid. Karena apa? Asal usulnya dari dunia pagan. Saudara dengar tadi saya jelaskan latar belakang dari kata prosopologis itu kan dari dunia teater. Dan yang kedua, menurut Peter Gentry, eksegesis prosopologis itu tidak valid karena memberi makna baru, new meaning kepada teks perjanjian lama. Dan termasuk murid-muridnya juga ada 2 orang, David Scrop, kemudian ada 1 lagi saya lupa namanya, juga menulis artikel jurnal di Southern Baptist Journal of Theology itu, dan mereka menolak eksegesis prosopologis. Dugaan saya, kenapa mereka tidak mention sama sekali misalnya di dalam commentary on the use of the Old Testament in the New Testament tadi, yang diedit oleh Carson dan Beer, karena mereka mencurigai eksegesis prosopologis memberi makna yang tidak ada di dalam teks. Itu dugaan saya. Makanya tadi saya katakan ini dugaan kesarjanaan. Itu diperlukan riset lagi untuk memastikan itu atau memberikan data yang akurat untuk itu. Tapi itu dugaan saya berdasarkan pembacaan saya, karena fokus riset saya hanya soal bagaimana metode ini muncul kembali, kemudian diterapkan untuk membaca perjanjian baru dan kutipan PL di dalamnya. Tapi saya belum secara khusus melakukan riset tentang why, kenapa ini hilang dari dunia kesarjanaan. Oke. Pertanyaan tadi lagi dari Pak Moses, bagaimana memperoleh buku-buku seperti yang tadi saya sebutkan ya, dari Gates, dari Madison, dari Kyle, itu perlu banyak berdoa Pak. Karena itu kita mesti dapatkan melalui melalui Amazon ya. Itu buku-buku di Eropa itu kan disertasi yang diterbitkan itu kan tidak murah. Karena mereka tahu, penerbitnya tahu bahwa ini yang beli tidak banyak. Makanya disertasi yang diterbitkan itu selalu sangat mahal untuk kita bisa dapatkan. Jadi saya harap itu sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Moses tadi. Halo Pak, selamat malam Pak. Halo. Ya, saya pelayanan di Kalimantan Barat Pak. Nama saya Pak Gibson. Saya tertarik tadi apa yang dibilang Bapak tadi tentang Nabi terakhir adalah Yesus Pak. Bagaimana tentang di Efesus itu Pak? Kalau di Efesus kan ada di situ bahwa Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sini bahwa juga masih ada tentang nabi Pak. Yang dimaksud yang nabi yang Yesus nabi terakhir atau yang di sini itu karunia atau apa itu Pak? Itu yang harus ditanyakan Pak tentang kejelasannya Pak. Pertanyaan dari Pak Gibson, bahwa tadi saya katakan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Jadi kalau yang ngaku-ngaku nabi, kita harus minta maaf karena lowongannya sudah ditutup. Itu sudah tidak ada lowongan lagi untuk menjadi nabi ya. Jadi kalau yang ngaku-ngaku nabi terakhir, minta maaf, menurut kekristenan itu klaim yang tidak dapat diterima. Nah, lalu bagaimana dengan Efesus pasal 4 ayat yang ke-11? Tidak masalah. Karena ayat itu tidak bicara tentang nabi-nabi setelah kedatangan Yesus. Ayat itu hanya menyebutkan tentang fungsi atau jabatan-jabatan yang Tuhan pernah kasih untuk memperlengkapi umatnya. Jadi Tuhan memberikan para nabi, Tuhan memberikan para rasul, Tuhan memberikan para pemberita Injil, termasuk juga memberikan para pengajar. Jadi ayat itu tidak bicara apa-apa tentang ada nabi setelah kedatangan Tuhan Yesus. Oke, saya harap itu sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Silakan kalau masih ada lagi. Terima kasih Pak Moderator, dan shalom, selamat malam Pak Diki. Saya penggemar Bapak sekali Pak kalau sudah berbicara di Apologet Indonesia. Dan saya juga suka ikut Bapak. Pak Diki, menarik sekali untuk materi yang Bapak paparkan pada malam hari ini, yaitu yang termasuk tadi salah satunya adalah mengenai eksegesis prosopologis. Dan yang paling menarik tadi Bapak katakan bahwa cara yang sudah dimasukkan dalam mata kuliah untuk hermeneutik di STT saat ini, karena saya tadi agak sedikit ini juga gitu ya, mungkin bahasa teologisnya memang agak tinggi sekali. Dan pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Diki sekarang, dan saya tahu bahwa Pak Diki adalah ketua STT, yaitu di Rai Batam. Betul kan Pak ya? Ya.
Apakah dengan adanya untuk yang hilangnya eksegesis yang Bapak masukkan tadi itu sudah benar-benar nanti dikembalikan atau dimasukkan dalam mata kuliah hermeneutik di STT yang Bapak pimpin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pertanyaan saya adalah, apakah memang dari materi yang Bapak paparkan tadi itu sudah pernah, yaitu dikhotbahkan di depan jemaat? Kalau yang saya lihat materinya tinggi sekali, Pak. Kalau seandainya sudah pernah dikhotbahkan, bagaimana kira-kira untuk menyederhanakan gitu, supaya jemaat itu mengerti dan memahami? Dan pertanyaan yang ketiga, Pak, kalau dibolehkan, Bapak tadi katakan dengan adanya pengajaran, yaitu Pak Erastus Sabdono yang sangat itu sudah menyimpang gitu ya dari ajaran kekristenan ini, dan Bapak tadi menyatakan bahwa sudah tidak menganggap, bahkan sudah tidak mengakui bahwa beliau itu adalah menjadi seorang Kristen. Apakah memang ada dari pihak-pihak nantinya, kalau seandainya yaitu pihak dari Erastus itu istilahnya mengcounter atau katakanlah membuat suatu materi untuk bisa menyerang Bapak, apakah memang Pak Deki juga sudah siap gitu Pak kira-kira? Itu aja Pak Deki, terima kasih, selamat malam dan shalom. Silakan Pak. Baik, karena tinggal 7 menit jadi saya langsung jawab, nanti kalau masih ada waktu kita bisa tambah setidaknya satu lagi. Pertanyaan pertama, apakah materi atau metode eksegesis prosopologis ini akan diajarkan di mata kuliah di STT RAI? Ya, akan dimasukkan, tapi mungkin dimasukkan di program S2 nanti, kalau kita akan buka. Karena saya berencana untuk membuka S2 dengan konsentrasi studi perjanjian baru, itu nanti kita akan masukkan dalam mata kuliah intertekstualitas ya. Di dalam mata kuliah hermeneutik, kita punya hermeneutik 1, kemudian hermeneutik 2, lalu ada mata kuliah eksegesis PL dan eksegesis PB. Jadi, kita punya cukup banyak mata kuliah biblika di kurikulum di STT RAI Batam. Hermeneutik 1 itu kita materinya itu fokus membahas prinsip-prinsip umum. Jadi langkah-langkah umum yang dapat diterapkan untuk semua kitab di dalam Alkitab. Kemudian hermeneutik 2 itu fokus untuk membahas soal genre, jenis sastra. Karena menafsirkan puisi itu tidak sama dengan menafsir narasi. Tidak juga sama dengan menafsirkan hikmat. Literatur-literatur hikmat seperti kitab Amsal, Pengkhotbah dan lain sebagainya, tidak sama dengan menafsir surat-surat, tidak sama dengan menafsir kitab apokaliptik seperti kitab Daniel, kemudian sebagian kitab Yesaya termasuk kitab Wahyu di dalam perjanjian baru. Jadi hermeneutik 2 itu materinya mengcover tentang jenis-jenis sastra atau genre yang berbeda-beda di dalam Alkitab. Karena setiap jenis sastra itu menentukan cara membaca dan menentukan apa harapan, ekspektasi kita untuk kita dapatkan dari tulisan yang bersangkutan. Eksegesis perjanjian baru dan eksegesis perjanjian lama di dalam mata kuliah itu sudah lebih kepada penerapannya. Jadi penerapan dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus berdasarkan jenis sastra itu diterapkan untuk mengeksegesi salah satu kitab dari dalam perjanjian lama dan dari dalam perjanjian baru. Karena di dalam studi program sarjana itu kan kita tidak bisa expect, tidak bisa berharap bahwa anaknya itu punya pengetahuan yang sangat dalam ya, karena itu sifatnya memperkenalkan kurikulum teologi dalam bidang-bidang yang banyak itu, bidang biblika, bidang sistematik, bidang historika, bidang praktika, dan bidang didaktika. Itu bidang yang sangat banyak sekali dan dipelajari dalam 150 sampai 160 SKS ya. Artinya kita tidak bisa expect bahwa orang itu akan sangat deep pemahamannya. Itulah sebabnya diperlukan studi S2 yang jauh lebih spesifik ya. Dia bisa choose apakah dia mau mendalami bidang biblika perjanjian baru, biblika perjanjian lama, atau mendalami dogmatika atau sistematika dan lain sebagainya. Itu mungkin kita akan masukkan di level S2 ya, tidak bisa masuk di level S1. Kemudian apakah pernah dikhotbahkan? Saya pernah khotbah, tapi bukan dari teks ini. Dari Roma pasal yang ke-16, yang juga mengutip teks PL di dalam Yesaya pasal 53, yang berbentuk percakapan. Tapi itu saya tidak khotbah di jemaat awam. Itu saya khotbah di hadapan para mahasiswa dan para dosen. Nah, kalau tanya bagaimana disederhanakan, itu biasanya perlu berdoa dulu, minta hikmat. Karena kita tidak bisa rencanakan itu sekarang. Kadang-kadang yang kita rencanakan itu tidak terjadi di lapangan. Itu sebabnya sebelum kita berkhotbah itu bukan hanya mempersiapkan
khotbah kita dengan sungguh-sungguh melakukan eksegesis, mempertimbangkan, merefleksikan message-nya secara praktis, tapi juga meminta hikmat dari Tuhan untuk Tuhan bagaimana saya deliver pesan ini, sehingga nyantol bukan hanya di pikiran mereka, tapi Roh Kudus ikut bekerja sehingga mereka waktu mengerti, mereka terima itu sebagai kebenaran. Ya. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi saya mengatakan bahwa Dr. Erastus Sabdono itu bukan Kristen. Iya, itu bukan opini personal saya. Itu bukan opini pribadi. Itu adalah konsekuensi logis dari semua ajaran dari Dr. Erastus Sabdono. Misalnya, kalau orang mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan, dan ciptaan ini adalah manusia biasa, dia bukan Yahweh, dia bukan Tuhan, semua orang Kristen wajib kasih tahu, ya terima kasih, kamu mengajar begitu, itu hakmu, itu kebebasanmu, tapi ajaranmu itu bukan ajaran kekristenan. Dan jauh lebih gentleman orang-orang saksi Yehova, yang karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan, adalah Yahweh, mereka bikin aliran sendiri. Jauh lebih gentleman orang-orang Mormon, yang karena percaya Triteis, mereka bikin aliran sendiri. Kenapa tidak gentle begitu? Jelas-jelas sekali dia menabrak kok. Dan bahkan dia mengakui itu, bahwa ajarannya itu adalah ajaran yang tidak sama dengan yang diajarkan di dalam gereja-gereja sedunia, mengenai Allah Tritunggal, mengenai Roh Kudus, mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau tidak sama berarti apa haknya saudara mendapatkan memakai label Kristen? Saudara tidak punya hak untuk memakai label Kristen. Lalu bagaimana dengan kalau ada counter, ya silakan di counter. Ini kan diskursus teologis. Ini kan diskursus teologis. Saudara mau berdebat, ayo kita berdebat. Mau berdiskusi, ayo kita berdiskusi. Mau berpolemik, ayo kita berpolemik. Ini kan urusan teologis. Tidak ada urusannya dengan urusan-urusan yang lain. Tidak ada urusannya dengan urusan-urusan yang lain. Dan kekristenan yang historik, yang biblikal, dan yang rasuli memiliki orang-orang terbaik sepanjang sejarah untuk kapan saja, anytime, kapan saja, siap berdiri atau duduk untuk berdebat, untuk berdiskusi, dan mempertahankan ajaran-ajaran kekristenan yang am, yang universal, yang rasuli, yang biblikal, dan yang historikal. Doktrin Allah Tritunggal, Yesus Kristus adalah Allah sejati yang berinkarnasi menjadi manusia sejati. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah juru selamat yang sejati, bukan juru selamat PT. Itu doktrin bukan hanya diyakini orang Protestan. Orang Katolik percaya itu, Ortodoks Timur percaya itu, yang Rusia, yang Koptik, yang Yunani, yang Ortodoks Timur percaya itu doktrin universal. Itu bukan doktrin denominasi. Itu bukan doktrin aliran teologi. Itu doktrin universal. Karena itulah kekristenan, bahwa ada perbedaan-perbedaan pada level sekunder. Misalnya, saudara dan saya, mungkin saya berbeda dengan beberapa di antara saudara soal apakah baptisan itu mesti selam atau tidak. Apakah orang boleh berbahasa roh atau tidak. Itu kita berbeda pada hal-hal sekunder begitu. Tapi itu tidak mendefinisikan, tidak menentukan identitas sebagai orang Kristen. Semua poin-poin yang tadi saya perhatikan kepada saudara di bagian pendahuluan tadi, itu menentukan identitas. Tanpa itu semua tidak ada kekristenan. Jadi kalau orang menolak itu, ya otomatis dia non-Kristen. Selesai. Sangat sederhana. As simple as that. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi saya berharap, dan itu bukan baru katakan di sini. Di dalam semua sesi-sesi saya, memberikan kritikan terhadap ajaran beliau. Itu juga saya katakan itu. Dan itu bukan sesuatu yang bermasalah. Itu adalah penegasan teologis sebagai orang Kristen terhadap ajaran-ajaran fundamental kekristenan yang ditentang dan yang diselewengkan oleh Dr. Erastus Sabdono, ya. Jadi saya harap itu jelas. Oke. Baik, terima kasih Pak Diki, luar biasa.